chapter ini saya sudahi dulu ya Pak ya, karena sudah selesai pembahasannya. Jika ada tambahan dari Pak Sigit, monggo. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain juga silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah dipresentasikan ya. Materi kita siang ini tentang ideal dan faktor ring ya. Eh, Termasuk juga tadi latihan ya. Latihannya juga sudah dipresentasikan ya, sudah dikerjakan. Kita coba apa namanya? Yang mana Pak? Oh ya, sambil ini ya kita mengulang pengertian tentang ideal dan faktor ring. Jadi bisa dimunculkan apa namanya definisinya. Apa yang dimaksud dengan ideal? Eh, Ya, Ideal tuh suatu supring A dari R disebut ideal jika untuk setiap R elemen R dan untuk setiap A elemen A itu akan berlaku penyerap apa perkalian kiri kanan itu merupakan elemen A juga Pak. Jadi terserap oke, gitu komponen R-nya oleh ya, A. oke. Ini pengertian ideal ya. Hmm. Jadi eh, dia itu apa namanya supring ya, supring dari R itu disebut ideal ya, supring dari R itu disebut ideal dari suatu ring jika setiap R anggota R dan setiap anggota A itu berlaku RA dan AR di A. Jadi apa namanya? Mungkin kalau kita istilahnya komutatif ya. Tapi bukan Hmm. komutatif ya. Kalau komutatif itu ada tanda sama dengannya. Kalau di sini RA itu anggota dari R, RA juga sama gitu ya. RA itu anggota di A, AR juga anggota di A. Itu ideal ya, itu ideal. Kemudian ini mengulang saja. Tadi kan sudah diinikan. Cara menguji eh, ideal dari teorema berapa? 14.1 ya. Ada satu, Nah, mengujinya berapa langkah? dua langkah. Mengujinya 2 langkah. Hmm. Jadi untuk setiap himpunan bagian A dari suatu ring, ring R, maka ideal dari R itu apa namanya? Ada dua dua apa nama dua pengujian. Yang pertama A dikurang B itu anggota di A ya. Kemudian RA dan AR juga ada di A gitu ya. Oke, baik. Kita ngulang dulu saja ya. Berikutnya, selain itu ideal tadi, Iya, ya itu ideal. Kemudian kita ke factoring. faktoring. Pengertian factoring. Apa yang dimaksud dengan factoring? Atau ring faktor. Definisinya apa? Factoring atau ring faktor. Ya. Jadi, Ring faktor itu Pak, ring faktor itu koset, himpunan semua koset R ditambah A, di mana R merupakan elemen R. Misalkan R sebuah ring dan A merupakan sebuah ideal, maka R merupakan grup R merupakan grup penyebelahan dan A subgrup normal dari R. Kita akan membentuk sebuah grup faktor di mana grup faktor merupakan kumpulan dari koset R ditambah A, di mana R elemen R. Bisa merupakan koset kiri maupun koset kanan. Seperti itu. oke, baik. Hmm. Jadi ring faktor itu ada konsep yang dibawa dari grup yaitu koset ya, Hmm. koset. Baik itu koset koset kiri dan kanan ya, Ya, koset kiri dan koset kanan. Itu disebut dengan faktor ring ya. Oke, baik. Kemudian eh,
Selain itu ada ideal prima, pengertian ideal prima. Prime ideal atau ideal prima. Hmm. Ideal prima adalah, Oh, ideal sejati dari R di mana jika komponen AB itu merupakan elemen R dan perkalian AB juga elemen dari A, maka A itu merupakan elemen A dan B merupakan elemen A. Seperti itu. oke baik, itu pengertian dari ideal prima ya. Prime ideal atau ideal prima memang tidak apa namanya, tidak mengandung pengertian prima ya. Dia Hmm. idealnya jadi ideal sejati, proper ideal ya. Oh, ya. Tidak ada kenapa dia disebut prima, tidak ada kaitannya dengan bilangan prima. Kemudian ideal maksimal atau maksimal ideal. Hmm. Ideal H disebut ideal maksimal dari sebuah ring komutatif R itu jika ada sebuah B yang juga merupakan ideal dari R dan berlaku A subset dari B dan subset dari R, maka bisa dipastikan bahwa B itu akan sama dengan A atau B sama dengan R. Jadi kayak komponen maksimum dari sebuah ideal, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terus ada lagi, nah, ada lagi yang terkait dengan bilangan prima atau bukan bilangan prima, dengan prima ya. Keprimaan itu adanya di mana? Hmm. Maksudnya, Pak, ya, Jadi hmm, kalau ada tadi kan sempat dipresentasikan R per A, itu dibacanya apa R per A itu? ring faktor. Ring faktor. Ya, ring faktor itu integral domain Oh ya, jika dan hanya jika. oh, ya. A merupakan ideal prima. Ya, ring faktor itu adalah integral domain jika dan hanya jika A-nya prima, gitu ya. Hmm. Nah, ini teorema 14.3. Jadi, kalau integral domain apa pengertiannya? Masih ingat? Hmm. Suatu ring komutatif yang apa? Kalau integral domain yang tidak punya zero divisor ya. Oh, zero divisor, Ya, 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 yang ya. tidak punya pembagi nol gitu ya. Oke, baik. Kemudian teorema berikutnya, ring faktor itu disebut field jika apa? Ideal maksimal. Jika A-nya maksimal. Gitu. Baik, itu pengertian-pengertian yang kita apa namanya kita pakai ya di di bab di bab 14 ini ya tentang ideal dan faktor ring. Oke. Baik, selebihnya tadi sudah lengkap penyampaian ya dari sisi materi, kemudian contoh-contohnya bahkan soal-soal latihan pun juga sudah diselesaikan. Sebelum kita coba ada beberapa soal latihan yang tadi belum sempat dibahas, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan. Pertanyaan boleh yang sifatnya konsep, boleh juga tadi dari penyampaian contoh-contoh soal ya, mungkin ada yang ingin diperjelas kembali, silakan. Nah, ini misalnya di sini nih. Tapi nggak apa-apa, yang lain dulu saja. Yang lain dulu saja, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini slide-nya banyak sekali, ada berapa ini? 41. 40, Pak. Terima kasih yang Nah, belakang. 40. Oke, baik. Ini aja, munculkan contoh-contoh soal yang sudah dibahas tadi. Ya, mungkin ada yang mau diinikan, ada yang mau apa namanya, ditanyakan contoh-contoh soal yang tadi dibahas.
Misalnya ini latihan dan dari buku ya ini ya. Iya, Pak. Carilah ideal maksimal dari katakanlah yang pertama dulu Z8 ya. Carilah ideal maksimal, semua ideal maksimal dari Z8. Maksud pertanyaan ini ke mana ini? Maksud pertanyaan ini apa? Mencari semua ideal maksimal itu maksudnya mencari apa? Eh, Mencari unsur-unsur ideal maksimal dari masing-masing bilangan bulat Z8, 10, 12, Pak. Oh iya, anggota dari Z8 ya, kalau yang A ya. Iya, heeh, heeh. Mhm. Itu ideal maksimal berdasarkan definisi sebelumnya. Langkah pertama di situ untuk yang 8, faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8 ya, faktornya. Mm. Kemudian dicek Z8 dibagi apa itu? D. Faktor-faktor primanya, faktor-faktornya 8 tadi, Pak. Faktor-faktor 8. Jadi Mm. D-nya itu faktor-faktor 8 Iya, ya. mm. Mhm. Kemudian dicek apakah 8 dibagi faktor 8 itu adalah bilangan prima. Mm. Di sini saya nggak memberikan langkah eh, kenapa dua itu nggak punya inverse ya Pak. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau dua dikalikan, misalnya 2 kali 1 hasilnya 2 atau 2, nggak ada satupun hasil perkalian 2 itu akan menghasilkan angka 1. Makanya sudah pasti bahwa eh, Z 8 sama 4 itu tidak memiliki inverse karena ada unsur duanya. Kalau dia nggak punya inverse, maka dia bukan field. Kalau dia bukan field, maka dia nggak ideal maksimal berdasarkan teorema 14.4. Oke, itu di jawaban terakhirnya ideal Mm-mm. maksimal dari Z8 adalah 4. 4 ya. Hmm. Eh, Kesimpulannya dari mana itu? Kenapa 4 ideal maksimal dari Z8? Karena 4 yang menghasilkan Z2, Pak. Maksudnya Z2 itu kan hasil dari eh, pembagian antara 8 dengan 4. Tadi kan dari awal seperti itu. Yang poin nomor 2. Yang bukan nomor 2 ya. Hmm. Jadi Z8 dibagi dengan D. Hmm. Jadi yang kita ambil tuh adalah apa pembagi bilangan yang kebagi yang membuat dia tidak mempunyai inverse. Oke, baik. Membuat dia punya Ya, inverse, sorry. oke, baik. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Tadi sempat ada saat presentasi ada soal yang belum dibahas oleh Oh ya, Pak Lutfi ya. Pak Lutfi ya. Soal yang mana ya itu ya? Pak Lutfi gimana? Takutnya beliau sedang bagi rapot nih. Ini sih Pak, tapi saya kurang paham. Oh sama sih kayak tadi ya, ideal maksimal Z20 ya. Mirip dengan tadi sebenarnya. Ya Tentukan bentuk Pak. ideal maksimal dan ideal prima dari ring Z20. Nah, ini jawabannya kan. Hmm. Nah, jawabannya ideal maksimal 02 sampai 18, 05, 10, 15. Ideal primanya ini. Oke. Em, Ya. ini Pak Lufinnya ini masih Kayaknya sepertinya sedang bagi rapot sih. oke. Sekarang begini saja. Biar teman-teman juga mencoba nomor apa soal yang ini ya, dicoba dulu. Paling tidak begini, kenapa jawabannya seperti ini gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada apa namanya Pak Lutfinya ada nanti bisa dikonfirmasi. Kita coba dulu ya, Bapak Ibu ya. Soal yang seperti ini udah ada jawabannya. Cuma tugas kita adalah kenapa jawabannya seperti ini gitu ya. Kita coba dulu sama-sama. Ambil waktu berapa menit sampai ya sampai jam 11-an lah kira-kira ya. Kenapa jawabannya seperti ini? Ini kan ada kuncinya nih. Ya, silakan dicoba dulu.